Assalamualaikum, halo sahabat sehat. Selamat datang lagi di channel Asatpedia, tempat kita ngobrol santai tapi tetap serius soal gaya hidup sehat. Di video kali ini, kita akan bahas efek baik dan buruk jalan kaki. Bukan cuma sepintas lalu, tapi kita kupas dalam, panjang, dan lengkap supaya kamu bisa ngerti manfaat sebenarnya sekaligus tahu resikonya kalau dilakukan dengan cara yang salah. Dan seperti biasa, saya ingatin dulu ya, kalau kamu suka belajar hal-hal kecil tapi berdampak besar buat hidup sehat, klik tombol subscribe. Gratis kok, tapi efeknya besar, biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Pernah kepikiran nggak, kalau aktivitas sederhana seperti jalan kaki, itu ternyata bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi masalah buat tubuh kita? Banyak orang bilang, jalan kaki itu olahraga paling murah, paling gampang, dan paling aman. Tapi benar nggak sih kalau jalan kaki itu selalu baik? Atau jangan-jangan ada efek buruknya juga kalau kita salah cara? Yuk kita bongkar sama-sama biar nggak salah paham. Oke, siap? Yuk kita mulai. Efek baik jalan kaki. 1. Jalan kaki olahraga termudah yang sering diremehkan. Banyak orang mikir jalan kaki itu biasa aja. Padahal WHO sendiri menyarankan 30 menit jalan kaki sehari untuk kesehatan jantung. Jalan kaki itu low impact, jadi aman untuk segala usia, bahkan buat yang sudah lanjut usia. Contoh, di Jepang banyak lansia yang tetap sehat sampai umur 90-an karena rutin jalan pagi. Jadi jangan remehkan ya. Jalan kaki itu bukan sekedar pindah dari titik A ke titik B, tapi investasi kesehatan jangka panjang. 2. Jalan kaki menjaga jantung tetap kuat. Jalan kaki bisa menurunkan risiko penyakit jantung sampai 30 hingga 40%. Saat kita jalan, detak jantung naik dengan cara alami, melatih sirkulasi darah. Efeknya, tekanan darah jadi stabil, kolesterol jahat berkurang. Ceritanya ada penelitian di Harvard, orang yang rutin jalan 20 menit sehari punya risiko serangan jantung lebih rendah dibanding yang jarang bergerak. 1. Jalan kaki olahraga termudah yang sering diremehkan. Banyak orang mikir jalan kaki itu biasa aja. Padahal WHO sendiri menyarankan 30 menit jalan kaki sehari untuk kesehatan jantung. Jalan kaki itu low impact, jadi aman untuk segala usia, bahkan buat yang sudah lanjut usia. Contoh, di Jepang banyak lansia yang tetap sehat sampai umur 90-an karena rutin jalan pagi. Jadi jangan remehkan ya, jalan kaki itu bukan sekedar pindah dari titik A ke titik B, tapi investasi kesehatan jangka panjang. 2. Jalan kaki menjaga jantung tetap kuat. Jalan kaki bisa menurunkan risiko penyakit jantung sampai 30 hingga 40%. Saat kita jalan, detak jantung naik dengan cara alami, melatih sirkulasi darah. Efeknya, tekanan darah jadi stabil, kolesterol jahat berkurang. Ceritanya ada penelitian di Harvard, orang yang rutin jalan 20 menit sehari punya risiko serangan jantung lebih rendah dibanding yang jarang bergerak. 5. Jalan kaki bikin otak lebih tajam. Saat kita jalan, otak dapat suplai oksigen dan aliran darah yang lebih baik. Ini meningkatkan daya ingat, fokus, dan mencegah risiko pikun. Cerita nyata, di Italia, lansia yang rutin jalan pagi, 30% lebih sedikit mengalami demensia. Jadi bukan cuma bikin badan sehat, tapi juga otak tetap waras dan aktif. 6. Mengurangi stres dan bikin tidur lebih nyenyak. Jalan kaki melepaskan hormon endorfin, hormon yang bikin kita lebih tenang. Coba deh, jalan sore sambil denger musik ringan atau sekadar menikmati angin, pasti mood lebih baik. Orang yang rutin jalan kaki, kualitas tidurnya lebih dalam dan cepat pulih dari rasa lelah. Ini rahasia kenapa banyak orang tua yang jarang sakit-sakitan, karena mereka rutin bergerak. 7. Jalan kaki, rahasia umur panjang. Ada penelitian besar di Eropa, orang yang jalan kaki minimal 20 menit sehari
punya risiko kematian dini lebih rendah. Jalan kaki meningkatkan fungsi organ vital, jantung, paru-paru, otak. Bahkan bisa memperpanjang umur sampai beberapa tahun. Cerita inspiratif, di Okinawa, Jepang, salah satu daerah dengan harapan hidup tertinggi, warganya punya kebiasaan jalan santai setiap hari. 8. Jalan kaki membuat hidup lebih sosial. Kalau jalan kaki di taman, komplek, atau sekitar rumah, kita sering ketemu orang lain. Ini bikin kita lebih aktif bersosialisasi, ngobrol, saling sapa. Hubungan sosial yang baik terbukti meningkatkan kebahagiaan dan umur panjang. Jadi jalan kaki bukan cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental dan sosial. 9. Jalan kaki bikin tulang dan sendi lebih kuat. Saat kita melangkah, otot dan tulang bekerja bersama. Ini mencegah osteoporosis, terutama pada usia 50 ke atas. Gerakan ringan tapi rutin jauh lebih efektif daripada duduk terlalu lama. Jadi, kalau ingin tulang tetap kuat sampai tua, jalan kaki bisa jadi pilihan terbaik. 10. Jalan kaki bikin hidup lebih sederhana tapi bermakna. Tidak perlu alat, tidak perlu biaya, cukup sepatu nyaman. Jalan kaki bisa dilakukan kapan saja, pagi, siang, atau sore. Justru karena kesederhanaannya, manfaatnya sering diabaikan. Padahal, inilah rahasia sehat, awet muda, dan panjang umur yang sesungguhnya. Bayangkan ini, kamu berusia 70 tahun, tapi masih bisa jalan-jalan santai sambil bercanda dengan cucu. Masih bisa naik tangga tanpa ngos-ngosan. Masih bisa bangun pagi dengan tubuh segar. Semua itu bisa jadi kenyataan kalau hari ini kamu mulai satu langkah sederhana, jalan kaki. Nggak perlu lama, nggak perlu jauh. Mulai aja dari depan rumah. 1 langkah, 2 langkah, lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kecil inilah yang akan membuat hidup kita lebih sehat, lebih bahagia, dan mungkin lebih panjang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, yuk sekarang kita mulai bahas efek buruk jalan kaki. 1. Cedera lutut dan sendi. Efek buruk pertama yang sering banget diabaikan adalah masalah lutut dan sendi. Jalan kaki memang terlihat ringan, tapi kalau dilakukan di permukaan yang keras, sepatu yang tidak tepat, atau durasi terlalu lama, lutut bisa jadi korban loh. Bayangin aja, setiap langkah, lutut kita menahan beban tubuh. Kalau salah teknik, tekanan berulang itu bisa bikin radang sendi atau bahkan memperparah osteoartritis. Solusinya apa? Gunakan sepatu yang nyaman, perhatikan postur tubuh saat jalan, dan jangan memaksa kalau lutut mulai terasa nyeri. Ingat, olahraga itu untuk menyehatkan, bukan menyiksa. 2. Nyeri punggung bawah. Banyak orang nggak sadar, jalan kaki dengan posisi tubuh yang salah bisa memicu nyeri punggung bawah. Misalnya, bahu bungkuk, langkah terlalu panjang, atau kebiasaan bawa tas berat saat jalan. Akhirnya, otot punggung kerja keras menopang tubuh dan bisa menimbulkan rasa pegal yang berkepanjangan. Kalau dibiarkan, bisa berujung ke masalah tulang belakang loh. Tipsnya, usahakan jalan dengan postur tegak, bahu rileks, dan perut sedikit ditarik ke dalam. Kalau bawa barang, lebih baik pakai tas ransel agar beban seimbang. Ketiga, kaki melepuh dan lecet. Siapa yang pernah jalan agak jauh, terus kakinya lecet? Nah, ini juga efek buruk yang sering dianggap sepele. Padahal, lecet bisa mengganggu aktivitas harian, apalagi buat yang punya penyakit tertentu seperti diabetes. Luka kecil bisa jadi masalah serius. Biasanya, lecet muncul karena sepatu terlalu sempit, kaos kaki basah, atau jalan terlalu lama di kondisi panas. Cara menghindarinya cukup simpel. Pilih sepatu sesuai ukuran, gunakan kaos kaki yang menyerap keringat, dan jangan lupa istirahat kalau kaki mulai terasa tegang. Keempat, masalah pada telapak kaki atau plantar fasciitis. Ada juga kondisi yang namanya plantar fasciitis. Ini adalah peradangan pada jaringan di telapak kaki
biasanya ditandai dengan nyeri menusuk di tumit saat bangun tidur atau melangkah pertama kali. Efek ini sering muncul kalau kita jalan kaki terlalu lama tanpa pemanasan atau memakai alas kaki yang tidak menopang lengkungan kaki dengan baik. Kalau sudah kena, jalannya jadi nggak nyaman banget. Solusinya, lakukan peregangan sebelum dan sesudah jalan, pilih alas kaki dengan bantalan empuk, dan jangan lupa istirahat kalau kaki mulai terasa tegang. 5. Risiko varises. Percaya nggak kalau jalan kaki juga bisa bikin pembuluh darah bermasalah? Kalau kita jalan terlalu lama tanpa istirahat, terutama di permukaan keras, bisa memicu munculnya varises atau pelebaran pembuluh darah di kaki. Varises bikin kaki terasa berat, nyeri, dan secara estetika juga kurang enak dipandang. Untuk mencegahnya, cobalah jalan dengan tempo wajar. Jangan terlalu lama berdiri, dan sesekali lakukan peregangan otot betis. 6. Kelelahan berlebihan. Meski terlihat ringan, jalan kaki dalam durasi lama bisa bikin tubuh kelelahan. Apalagi kalau dilakukan tanpa asupan cairan yang cukup atau di bawah terik matahari. Dehidrasi, pusing hingga tubuh terasa lemas bisa muncul tanpa kita sadari. Maka, penting banget untuk tetap minum air putih cukup, pakai pakaian yang nyaman, dan jangan memaksakan diri kalau tubuh sudah memberi sinyal lelah. 7. Gangguan tidur. Aneh tapi nyata, beberapa orang mengeluh sulit tidur setelah jalan kaki terlalu malam. Kok bisa? Karena jalan kaki, terutama dengan tempo cepat, bisa merangsang sistem saraf sehingga tubuh jadi terlalu aktif saat waktunya tidur. Solusi simple, lakukan jalan kaki sore atau pagi, jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Dengan begitu, manfaat jalan kaki tetap dapat, tidur pun tetap nyenyak. Jadi, kesimpulannya, jalan kaki memang aktivitas sederhana, murah, bahkan bisa dilakukan siapa saja. Tapi ingat, sesuatu yang baik sekalipun kalau dilakukan berlebihan bisa jadi masalah. Nikmati jalan kaki dengan bijak, pilih waktu yang pas, pakai alas kaki yang nyaman, dan jangan lupa, dengarkan tubuhmu. Kalau kamu suka pembahasan panjang dan detail kayak gini, jangan lupa klik subscribe, biar kamu terus dapat insight baru setiap minggunya. Dan share video ini ke teman atau keluarga, siapa tahu mereka juga butuh. Terima kasih udah nonton sampai akhir, kita ketemu lagi di video berikutnya, bye-bye!